KU Robotics. Pengenalan software Epson RC Plus. Epson RC Plus adalah sebuah perangkat lunak manajemen dan pengembangan proyek yang digunakan untuk berkomunikasi dengan robot Epson, baik secara aktual ataupun simulasi virtual. Ini adalah tampilan awal dari software RC Plus. Untuk memulai sebuah proyek dengan Epson RC Plus, kita perlu terhubung dengan Epson Robot Controller, baik secara aktual ataupun virtual. Oke, mari kita mulai dengan membuat koneksi terhadap Epson Robot Controller. Untuk membuat koneksi pada Epson RC Plus, kita bisa menuju menu Setup, kemudian pilih PC to Controller Communication, maka jendela PC to Controller Communication akan tampil. Dari sini, kita dapat melihat list dari beberapa virtual controller yang sudah terdaftar. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Epson RC Plus untuk kita sebagai referensi untuk membuat simulasi dan mempelajari dasar dari penggunaan software Epson RC Plus ini. Contoh-contoh ini juga bisa kita jadikan sebagai referensi untuk melakukan pemrograman dan pengembangan terhadap robot Epson secara aktual. Untuk percobaan kali ini, kami akan coba memilih salah satu sampel virtual controller untuk mempelajarinya lebih lanjut. Misalkan kita pilih virtual controller C4 sampel. Klik list C4 sampel, kemudian klik button connect. Kita tunggu beberapa saat, sampai virtual controller terkoneksi. Jika koneksi sudah selesai terbentuk, kita bisa melihat pada bagian atas, di samping label connection, akan terisi nama dari koneksi yang kita pilih. Selanjutnya kita tinggal klik button close pada jendela PC to Controller Communication. Pada tahap ini, proses pengaturan koneksi terhadap virtual controller sudah selesai. Sekarang kita coba untuk melihat tampilan dari simulasi virtual controller C4 sampel. Untuk membuka jendela simulator, kita bisa menekan button simulator di bagian atas, atau menekan tombol kontrol dan F5 pada keyboard. Setelah jendela simulator muncul, kita bisa melihat sebuah robot yang berada di tengah lantai, dikelilingi 3 buah meja kerja dan beberapa benda kerja di tiap meja. Ini adalah tampilan dari simulasi virtual controller C4 sampel. Mari kita coba bahas bagaimana objek-objek tersebut diatur dalam simulator. Pada bagian kiri atas dari jendela simulator, kita bisa melihat tampilan pengaturan layout objek, di mana semua objek yang muncul pada tampilan simulasi, terdaftar pada bagian layout objek ini. Kemudian di bagian bawah layout objek, terdapat pengaturan properti dari tiap-tiap objek yang terdaftar. Pengaturan properti ini meliputi pengaturan nama, tipe, posisi dan rotasi, serta beberapa pengaturan lain terkait objek tersebut. Pada bagian paling atas dari layout objek, kita bisa melihat objek robot 1. Properti dari robot 1 ini menunjukkan jika robot ini diset sebagai robot dengan nomor 1. Dengan nama, robot 1, tipe, 6 aksis, seri, C4, dan modelnya adalah C4A601S. Untuk mengetahui lebih detail terkait objek robot ini, kita bisa melihatnya pada pengaturan konfigurasi sistem. Dengan cara masuk ke menu Setup, kemudian pilih System Configuration. Dari jendela System Configuration, klik ikon plus di sebelah kiri controller. Setelah muncul sublist menu dari controller, arahkan kursor ke bagian robots, kemudian double-klik. Maka akan muncul konfigurasi dari objek robot yang terdaftar pada virtual controller yang terhubung. Di sini bisa kita lihat, virtual controller C4 sampel ini menggunakan robot C4, yang memiliki jangkauan 600 mm dan payload 4 kg. Selain itu, pada jendela System Configuration ini terdapat fitur untuk menambahkan, menghapus, dan mengganti robot yang akan dikendalikan oleh virtual controller. Jadi bisa kita ambil kesimpulan,
Jika kita ingin membuat sebuah simulasi baru dengan Epson RC Plus ini, kita bisa memilih robot yang ingin kita gunakan melalui jendela System Configuration ini. Dengan catatan, kita sudah membuat sebuah virtual controller baru sebelumnya. Oke, sekarang kita coba kembali lagi pada bagian layout objek. Di bawah objek robot 1, terdapat objek dengan nama S-Plan 1. Jika kita lihat propertinya, objek S-Plan 1 ini diset dengan tipe layout dan plan type horizontal. Objek S-Plan 1 ini adalah objek yang menggambarkan sebuah lantai yang berada pada sebuah bidang dalam simulator. Selain untuk mempercantik tampilan simulasi, objek S-Plan 1 ini juga bisa kita jadikan acuan untuk melakukan pengaturan posisi dari objek-objek lainnya. Sebagai tambahan informasi, objek S-Plan 1 ini akan muncul secara otomatis ketika jendela simulator dibuka, jadi kita tidak perlu membuatnya secara manual. Tetapi jika diperlukan penyesuaian terkait objek S-Plan 1 ini, kita bisa merubahnya pada bagian properti dari objek S-Plan 1 ini. Seperti perubahan dimensi, posisi, orientasi, dan beberapa pengaturan lainnya. Sekarang mari kita coba cek posisi dari S-Plan 1 ini. Objek S-Plan 1 ini berada pada posisi X 0 mm, Y 0 mm, dan Z 0 mm. Karena S-Plan 1 ini berada pada posisi 0 di setiap sumbunya, maka dapat kita lihat, tampilan dari lantai S-Plan 1 ini berpusat pada sebuah frame yang menunjukkan titik 0 dari tampilan bidang simulasi. Frame ini digambarkan dengan sumbu X berwarna hijau, Y berwarna biru, dan Z berwarna merah. Begitu juga dengan posisi robot. Dapat kita lihat, base robot berada di posisi yang berpusat tepat pada titik 0 frame. Ini dikarenakan pengaturan posisi pada properti robot, sama persis dengan pengaturan posisi pada properti S-Plan 1. Yaitu X 0 mm, Y 0 mm, dan Z 0 mm. Sehingga, base robot dan lantai berpusat pada titik yang sama. Selain robot 1 dan S-Plan 1, kita juga bisa melihat beberapa objek lain yang ada di dalam layout objek. Yaitu 3 buah meja kerja dengan nama right table, center table dan left table, dan beberapa benda kerja lainnya. Susunan pada layout objek ini menunjukkan adanya relasi dari ketiga objek meja tersebut dengan objek S-Plan 1. Di mana objek S-Plan 1 berperan sebagai parent object, dan ketiga meja di bawahnya berperan sebagai child object. Selain itu, ketiga meja kerja di atas juga memiliki relasi dengan masing-masing child object di bawahnya. Seperti right table, yang juga berperan sebagai parent object dari work 1 sampai work 5 di bawahnya. Kemudian center table yang berperan sebagai parent dari work 1 sampai work 3 di bawahnya. Dan left table yang juga memiliki child object bernama work 1 sampai work 5 di bawahnya. Artinya, tiap-tiap child object di bawah ketiga meja tersebut, mengambil nilai referensi posisi dari parent-nya masing-masing. Sebagai contoh, work 1 sampai work 5 di bawah objek right table, mengambil nilai referensi posisi dari right table sebagai parent-nya. Sehingga, jika objek right table berubah posisi, maka objek work 1 sampai work 5 akan ikut berubah mengikuti pergeseran posisi dari right table. Dan karena objek right table adalah child object dari objek S-Plan 1, maka ketika objek S-Plan 1 berubah posisi, ketiga objek meja yang menjadi child object-nya, dan child object yang berada di bawah ketiga meja kerja tersebut akan ikut berubah mengikuti pergeseran posisi dari S-Plan 1.
Untuk membuat objek seperti meja kerja dan benda kerja ini, kita bisa menggunakan fitur yang terdapat pada jendela simulator di Epson RC Plus ini. Pada bagian atas jendela simulator, kita dapat melihat beberapa button yang bisa kita gunakan untuk membuat objek. Seperti button layout box untuk membuat bentuk kubus, layout sphere untuk membuat bentuk bola, dan layout silinder untuk membuat bentuk tabung. Oke. Pada tahap ini, kita sudah membahas terkait pengaturan koneksi dan juga pengaturan objek. Sekarang kita akan coba membahas terkait pengoperasian dan pemrograman robot Epson dengan software RC Plus ini. Untuk mengoperasikan robot dan memulai pemrograman, kita perlu membuat sebuah proyek. Pada percobaan kali ini, kita akan coba membahas sampel proyek yang sudah disediakan oleh Epson RC Plus ini. Di mana proyek yang akan kita buka adalah proyek yang terkait dengan Virtual Controller C4 Sampel. Klik menu Project, kemudian pilih Open Project. Dari jendela Open Project, buka folder simulator demo, pilih C4 Sampel, kemudian klik button Open. Setelah proyek C4 Sampel terbuka, maka akan muncul sebuah jendela baru yang berisikan baris program dengan nama main.prg. Ini adalah program utama dari proyek C4 Sampel. Jika kita lihat lebih seksama, tampilan program dari Epson RC Plus ini sangat mirip dengan tampilan program Visual Basic atau VB. Baik dari sisi tampilan, maupun struktur dan gaya pemrograman. Untuk mempelajari sintak yang digunakan dalam pemrograman robot Epson ini, kita dapat merujuk pada referensi yang terdapat dalam menu Help pada Epson RC Plus ini. Klik menu Help, kemudian pilih Index. Penjelasan terkait sintak yang digunakan dalam pemrograman dapat kita temukan pada jendela Help ini. Oke, mari kita pelajari lebih lanjut terkait contoh program ini. Pada bagian atas program, terdapat beberapa baris komentar yang berisi informasi dari contoh program ini. Komentar ini menjelaskan bahwa, pada sampel program 1, robot akan bekerja di area center table, atau meja bagian tengah. Baris komentar ditandai dengan tanda petik di awal baris, dan tulisan dari komentar akan berwarna hijau. Selanjutnya kita masuk pada baris program, untuk sampel program 1 itu sendiri, yang berupa fungsi atau function dengan nama main. Pada function main, program diawali dengan deklarasi variabel integer dengan nama i. Variabel ini akan digunakan untuk proses pengulangan atau looping pada siklus pergerakan robot nantinya. Dilanjutkan dengan instruksi motor on, yang berfungsi untuk mengaktifkan motor pada tiap-tiap aksis robot. Dan instruksi power high untuk mendapatkan performa maksimal dari robot. Selanjutnya kita masuk pada pengaturan kecepatan dan akselerasi. Pada contoh ini, pengaturan kecepatan dan akselerasi dibagi menjadi dua bagian berdasarkan instruksi pergerakan robot. Yang pertama adalah untuk pergerakan point-to-point, yang menggunakan instruksi speed untuk mengatur kecepatan, dan instruksi excel untuk mengatur akselerasi. Yang kedua adalah untuk pergerakan continuous path, seperti pergerakan linear atau sirkular. Di mana instruksi yang digunakan adalah excel S untuk pengaturan akselerasi, dan instruksi speed S untuk pengaturan kecepatan. Satuan yang digunakan pada instruksi speed S dan excel S adalah milimeter per second. Sedangkan satuan yang digunakan pada instruksi speed dan excel adalah persen. Pada contoh program ini, terdapat instruksi speed yang diikuti dengan 3 buah komponen nilai sebagai parameter pendukung. Di mana parameter pertama adalah nilai kecepatan pergerakan point-to-point itu sendiri. Sedangkan parameter kedua adalah nilai depart speed, yaitu nilai kecepatan pergerakan robot ketika meninggalkan point target. Dan parameter ketiga adalah nilai approach speed,
yaitu nilai kecepatan pergerakan robot ketika menuju satu poin sebelum poin target. Pengaturan nilai approach speed dan depart speed akan efektif ketika instruksi jam digunakan. Selanjutnya terdapat instruksi Excel, yang diikuti dengan 6 buah komponen nilai sebagai parameter pendukung. Di mana parameter pertama adalah nilai akselerasi pergerakan point to point. Parameter kedua untuk nilai deselerasi pergerakan point to point. Parameter ketiga untuk akselerasi depart movement. Parameter keempat untuk deselerasi depart movement. Parameter kelima untuk akselerasi approach movement. Dan parameter keenam untuk deselerasi approach movement. Untuk instruksi Speed S dan Excel S, juga memiliki parameter pendukung yang fungsinya sama persis dengan yang terdapat pada instruksi Speed dan Excel. Hanya saja instruksi Speed S dan Excel S ini berlaku untuk pergerakan continuous path, seperti pergerakan linear atau sirkular. Dan satuan nilai yang digunakan adalah milimeter per second. Oke, pada tahap ini, proses inisialisasi awal program sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke bagian siklus pergerakan robot. Instruksi pertama yang digunakan adalah instruksi Go, yang berfungsi untuk memerintahkan robot bergerak point to point, diikuti dengan instruksi XY, yang memiliki 6 buah komponen nilai sebagai parameter pendukung. Keenam parameter dari instruksi XY tersebut adalah nilai untuk koordinat X, Y, Z, U, V, dan W. Sehingga ketika baris program ini dieksekusi, robot akan bergerak secara point-to-point menuju titik koordinat X0, Y450, Z260, dan membentuk sudut rotasi U90 derajat, V0 derajat, dan W180 derajat. Selanjutnya kita masuk ke instruksi for. Seperti dalam pemrograman pada umumnya, instruksi for di sini digunakan untuk melakukan pengulangan atau looping program. Dan ditutup dengan instruksi next, sebagai batasan dari siklus program yang akan diulang. Instruksi for di sini melibatkan variabel i sebagai penghitung, di mana nilai variabel i di set 0, dan akan bertambah dengan batas maksimum bernilai 2. Artinya, baris program yang berada di antara instruksi for dan next, akan diulang sebanyak 3 kali. Instruksi selanjutnya adalah jump tree, yang diikuti dengan 3 parameter pendukung. Instruksi ini berisi kombinasi dari 3 pergerakan robot, yaitu 2 pergerakan continuous path, dan 1 pergerakan point to point. Parameter pertama berisi posisi koordinat depart point, parameter kedua adalah posisi koordinat approach point, dan parameter ketiga adalah posisi koordinat destination point. Pada contoh ini, parameter pertama dari jump tree berisi instruksi here, min TLZ50. Instruksi here di sini merujuk pada posisi robot saat ini, atau lebih tepatnya, posisi terakhir dari robot sebelum instruksi ini dieksekusi. Sedangkan untuk instruksi TLZ, digunakan untuk proses kalkulasi yang bertujuan merubah nilai dari sumbu Z pada tool koordinat dalam suatu poin. Maka, hasil dari instruksi here, min TLZ50 adalah posisi robot saat ini yang nilai koordinat pada sumbu Z-nya dikurangi 50 mm. Dan hasil kalkulasi posisi ini diset sebagai posisi depart point. Dalam kasus ini, instruksi here, min TLZ50 akan memerintahkan robot untuk bergerak naik sejauh 50 mm dari posisi saat ini. Selanjutnya, pada parameter kedua, berisi instruksi P0, min TLZ50. Di mana, posisi dari P0 adalah posisi yang sudah didefinisikan dalam point manager. Maka, hasil dari instruksi P0, min TLZ50 adalah posisi robot dari P0 dalam tool koordinat
yang nilai koordinat pada sumbu Z-nya dikurangi 50 mm. Dan hasil kalkulasi posisi ini diset sebagai posisi approach point. Untuk kasus ini, instruksi P0 min TLZ 50 akan memerintahkan robot untuk bergerak naik sejauh 50 mm dari posisi P0. Kemudian untuk parameter ketiga, parameter ini berisi koordinat destination point, di mana dalam contoh ini diset pada poin nomor 0 dalam point file. Untuk melihat nilai koordinat dalam point file, kita bisa menekan tombol F6 untuk membuka jendela Robot Manager. Kemudian klik button Points untuk melihat nilai dari koordinat poin yang sudah terdaftar. Oke, sekarang kita bisa melihat koordinat dari poin nomor 0 atau P0. Nilai koordinat inilah yang dijadikan destination point pada instruksi jump tree yang sedang kita bahas. Kesimpulannya, instruksi jump tree here min TLZ 50, P0 min TLZ 50, P0 akan memerintahkan robot untuk bergerak menuju 3 posisi. Pertama, depart point, yaitu bergerak naik sejauh 50 mm dari posisi saat ini. Kedua, approach point, bergerak menuju poin P0 yang digeser ke atas sejauh 50 mm. Ketiga, destination point, bergerak menuju poin P0 sebagai tujuan akhir. Dari tampilan poin pada jendela Robot Manager, kita dapat melihat bahwa selain poin nomor 0, beberapa poin lainnya sudah diset sedemikian rupa untuk menyimpan koordinat tertentu. Jika kita ingin melihat posisi dan postur robot pada poin yang sudah terdaftar, kita bisa melihatnya pada jendela simulator dengan bantuan Robot Manager. Pada jendela Robot Manager, klik button Control Panel, kemudian klik button Motor On, dan button Power High. Selanjutnya, klik button Jog and Teach. Kemudian, pada bagian bawah, pilih tab Execute Motion. Di sini kita akan mencoba menggunakan instruksi Go untuk menggerakkan robot. Dan destination-nya kita coba set pada P0. Lalu klik button Execute. Klik Yes untuk melanjutkan proses. Oke, robot mulai bergerak secara point-to-point menuju poin P0. Di sini dapat kita lihat, robot berhenti tepat di atas benda kerja paling kiri yang berada di meja tengah, yang bisa kita sebut sebagai benda kerja 1. Artinya, poin P0 adalah nilai koordinat yang disimpan untuk menggerakkan robot ke posisi benda kerja 1. Sekarang kita coba lagi untuk mengecek posisi P1. Kali ini kita coba instruksi move sebagai komennya, dan destination-nya kita set pada P1. Klik button Execute, kemudian klik Yes. Robot berhenti pada posisi benda kerja 2, yang berada pada posisi tengah, dari meja tengah. Artinya, poin P1 adalah nilai koordinat yang disimpan untuk menggerakkan robot ke posisi benda kerja 2. Selanjutnya untuk mengecek posisi P2, kita coba ganti destination-nya menjadi P2. Klik button Execute, kemudian klik Yes. Dapat kita lihat, poin P2 adalah nilai koordinat yang disimpan untuk menggerakkan robot ke posisi benda kerja 3. Oke. Sekarang kita coba kembali lagi pada bagian program. Instruksi selanjutnya yang digunakan pada program ini adalah instruksi wait. Instruksi wait 0,1 di sini bertujuan memberikan waktu jeda selama 0,1 detik atau 100 milisecond. Sehingga, robot akan berhenti sejenak sebelum melanjutkan proses berikutnya. Baris program berikutnya adalah instruksi jump tree,
dengan destination point P1. Artinya, robot akan bergerak ke posisi depart dari posisi terakhir, kemudian bergerak menuju posisi approach dari poin P1, dan bergerak lagi untuk menuju posisi koordinat poin P1, yaitu posisi benda kerja 2. Setelah itu ada instruksi wait 0,1 untuk memberikan jeda selama 0,1 detik. Dan dilanjutkan lagi dengan instruksi jump 3 dengan destination point P2 untuk melakukan proses pada benda kerja 3. Setelah proses di atas diulang sebanyak 3 kali, maka program akan keluar dari proses looping. Selanjutnya terdapat instruksi go here, min TLZ 50, untuk menggerakkan robot ke atas sejauh 50 mm. Dilanjutkan dengan instruksi go XY, yang mengacu pada nilai koordinat yang sama, dengan posisi koordinat yang diset pada go XY di awal program. Oke, pada tahap ini, kita sudah coba membahas semua bagian program dari function main. Sekarang mari kita coba jalankan program dengan function main ini. Klik menu Run, kemudian pilih Run Window. Pastikan function yang akan dijalankan sudah sesuai. Klik button Start, kemudian klik Yes. Yap, robot bergerak menuju benda kerja 1, 2, dan 3, dan mengulangi proses ini sebanyak 3 kali. Kemudian robot kembali ke posisi awal. Mari kita coba ulangi sekali lagi dengan mengaktifkan opsi Low Power. Ya, robot bergerak lebih lambat dari sebelumnya. Ini dikarenakan, pada mode Low Power, daya dari motor pada robot dibatasi. Robot akan bergerak dengan kecepatan di bawah 250 mm per second. Mode low power ini biasanya diaktifkan pada saat pengujian awal dari hasil pemrograman pergerakan robot. Tujuannya adalah agar pengguna dapat lebih mudah mengevaluasi hasil dari program pergerakan yang sedang diuji. Selain itu, untuk menghindari risiko bertabrakan atau hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses pengujian program. Demikianlah pembahasan terkait pengenalan software Epson RC Plus ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai berjumpa dengan inovasi-inovasi selanjutnya.